Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 26 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Nah, terlebih dahulu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Aridotus Solihin dengan NIM lahir 3086. Saya Dandi Syakul Firmansyah dengan NIM lahir 3084. Saya William Wijaya dengan NIM akhir 3089. Nah, yang pertama di sini login, database data pengguna, yang di mana di sini database pengguna itu berisikan username, user, password. Nah, terus di sini fungsi untuk mencari pengguna berdasarkan username. Di ini def username. Nah, di sini terdapat username dan data pengguna dan return next user for user in data pengguna. Di sini untuk hmm, menginput nama pengguna username-nya. Terus fungsi untuk memverifikasi kata sandi yaitu def veri password. Nah, user dan passwordnya if user dan user di sini passwordnya. Terus return. Nah, di sini fungsi login seperti ini, def login, username. Yang pertama kita username, password, data pengguna, user, dan share user. Nah, di sini if verification, verify password, yaitu user password. Nah, jika di return itu benar, maka akan muncul user data dan pengguna. Di sini implementasinya yaitu seperti ini. Username, di sini memasukkan username dan password input, memasukkan password dan result yaitu login untuk username input dan password input. Nah, dan anunya seperti ini implementasinya. Print login berhasil. Jika loginnya true, maka berhasil akan menampilkan print login berhasil. Jika else, maka user atau password salah. Oke, next. Nah, kelas 3 node ini def int ini digunakan untuk inisialisis objek dari kelas dalam menerima dua parameter kode dan data. Nah, save kode pos ini untuk kode posnya dan save data untuk datanya. Nah, dan save non ini untuk menyimpan efisiensi ke kode awal dan save ring ini dan memberikan objek lainnya. Oke, next. Nah, kelas kode BST ini kode post BST kelasnya yaitu akan menampilkan kode post, kelas kode post dan def init ini untuk memanggil server-nya itu untuk pencariannya. Oke, next. Nah, def insert save kode post data ini untuk menambahkan data dan save root-nya ini untuk sebagai kayak pohon biner itu. Nah, dan insert ini
sebagian untuk menyisipkan node baru ke dalam pohon binirnya tersebut. Jadi seperti itu kurang lebihnya akan dijelaskan oleh teman saya. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya sebelumnya. Di bagian dev search, fungsi search self kode underscore post ini adalah fungsi yang dapat dipanggil dari luar kelas atau objek. Fungsi ini menginisiasi pencarian dengan memanggil fungsi search dari root node pohon pencarian biner. Terus fungsi dev yang berikutnya yakni search self root kode post itu berfungsi untuk melakukan pencarian aktual dalam pohon pencarian biner. Fungsi ini menerima dua argumen. Root adalah node yang saat ini sedang diperiksa dan kode post itu value yang bakal dicari. Dan jika kode post yang dicari itu lebih kecil dari kode post node saat ini, pencarian dilanjutkan ke kiri dari node saat ini. Nah, jika tidak itu pencarian dilanjutkan ke kanan dari node saat ini. Terus proses ini berlanjut secara rekursif sampai ditemukan node dengan kode post yang cocok atau sampai tidak ada node lagi yang dapat diperiksa. Dan di sini ada fungsi delete yang merupakan fungsi yang dapat dipanggil dari luar atau luar objek. Itu menginisialisasi proses penghapusan dengan memanggil fungsi delete dari root node pohon pencarian biner. Terus di bawahnya itu ada fungsi underscore delete self root kode post. Fungsi ini merupakan fungsi internal yang melakukan penghapusan aktual dalam pohon pencarian biner. Fungsi ini menerima dua argumen, yakni root itu node yang saat ini sedang diperiksa dan kode post adalah nilai yang ingin dihapus. Terus proses penghapusannya itu dilakukan jika root adalah nol atau tidak ada node dalam pohon. Terus jika kode post yang ingin dihapus kurang dari kode post dari root saat ini, maka pencarian dilakukan pada ke kiri dari root. Dan jika kode post yang ingin dihapus lebih besar dari kode post dari root saat ini, maka pencarian dilakukan ke kanan dari root. Terus jika kode post yang ingin dihapus sama dengan kode post dari root saat ini, langkah-langkah penghapusan spesifik itu dilakukan jika root memiliki anak kiri, root dihapus dan digantikan dengan anak kanannya. Dan jika root tidak memiliki anak kanan, root dihapus dan digantikan dengan ke kirinya. Proses penghapusan ini dilakukan secara rekursif dan setelah penghapusan selesai, root yang telah diperbarui akan dikembalikan. Dan berikutnya ada def min value node self root. Ini itu bertujuan untuk menemukan dan mengembalikan node dengan nilai terkecil dalam pohon pencarian biner yang diberikan sebagai root. Fungsi ini menerima node root dari suatu pohon yang pada awalnya sebuah variabel current diinisialisasi dengan root. Selama node current memiliki anak kiri, current left, itu tidak bernilai atau non. Perulangan while akan terus berjalan, dan setiap iterasi current dipindahkan kanan kiri dari mode saat ini, karena dalam pohon pencarian biner, nilai terkecil akan berada pada node yang paling kiri nanti. Dan jika tidak ada lagi anak kiri, perulangan berhenti karena telah mencapai node dengan nilai terkecil. Pada saat itu, current berisi node dengan nilai terkecil dalam pohon, dan node tersebut dikembalikan sebagai hasil dari fungsi. Intinya itu fungsi min value node itu melakukan langkah-langkah untuk menemukan dan mengembalikan node yang nilai terkecil dalam pohon pencarian biner dengan menjelajahi terus ke anak kiri dari setiap node hingga tidak ada lagi yang dapat diakses. Selanjutnya mungkin akan dilanjutkan oleh teman saya.
Oke, selanjutnya ada dev display, yang dimana dev display ini digunakan untuk menampilkan data dalam pohon biner untuk pencarian kode pos. Jadi di dev display ini ada satu parameter, yaitu order, yang dimana order ini digunakan untuk menentukan urutan tampilan data, yang defaultnya itu menggunakan in order. Terus kemudian selain itu order itu di sini digunakan untuk memanggil metode lainnya seperti in order, pre-order, dan post order. Mungkin bisa di next. Untuk in order, di sini in order itu digunakan untuk apa ya, mencetak data simpul dalam urutan in order, yaitu dari simpul anak kiri data itu sendiri dan menggunakan simpul dari data anak kanan. Terus untuk pre-order itu untuk mencetak simpul dari urutan apa ya, dari ya anak itu, simpul itu sendiri dari anak kiri ke simpul anak kanan. Jadi nanti outputnya itu dicek dari kiri dulu baru ke kanan. Dan untuk post order ini eh, sama saja ceknya, cuman nanti pengurutannya itu dari kiri ke kanan, tapi menggunakan root dari kode pos dan data. Mungkin bisa di next. Kemudian ada update data, dev update data. Di sini ada dua parameter, yaitu kode pos dan due data. Di metode ini, di dev data ini kita menggunakan apa ya, penjelasannya, update data itu untuk mengupdate data yang sudah diinputkan tadi. Semisal ada data A, jika kita ingin update data untuk mengubahnya, kita bisa mengubahnya menjadi data B. Jadi seperti itu dengan sistem search. Jadi kita men-search kode pos terlebih dahulu, kode pos mana yang ingin kita ganti. Misalkan ada 123, kode pos 123 ini pengen kita ganti nama kotanya. Jadi kita bisa ganti yang sebelumnya tuh A menjadi kota B. Jadi seperti itu, dan membuat data baru di dalam update data. Jadi seperti itu. Jika data kode pos yang sedang kita cari tidak ada, maka nanti kode pos itu tidak akan ditemukan. Jadi kita nanti kalau mau update data itu kita harus masukkan kode pos mana yang ingin diperbarui. Jadi seperti itu. Mungkin bisa di next. Untuk dev calculate statistik ini di sini digunakan untuk menghitung statistik pohon biner untuk pencarian kode pos. Jadi eh, apa ya? Pokoknya nanti di statistik ini kita menghitung kode pos, seberapa banyak kode pos yang sudah kita inputkan. Karena di sini tuh kita menginputkan cuma 5 kode pos, otomatis yang keluar nanti di dalam output itu angka angkanya cuma 5 karena cuma 5 kode pos. Sedangkan kalau misalkan memakai data-data seperti TXT dan CSV mungkin bisa berubah-ubah karena kalkulat statistiknya berbeda. Seperti itu. Mungkin bisa di next. Yang terakhir ada fungsi connotes, yang dimana fungsi ini untuk menghitung total simpul dari pohon biner yang sudah di input. Jika simpul tidak ada, maka fungsi ini akan mengembalikan ke nol. Tapi jika ada, akan menemukan satu dan menghitung total simpul dari anak kiri dan kanan secara rekursif. Jadi fungsi ini nyambung sama tadi in order, pre-order, dan post order. Mungkin bisa di next. Oke, untuk main program
kami membuat kodenya seperti ini. Jadi ada yang pertama ada beberapa list kota apa ya, kode pos dengan binary search. Kita membuat 5 urutan data yang berbeda. Kemudian kita menggunakan pengulangan while true untuk menunya sendiri. Sini kita ada 7 menu. Yang pertama untuk penambahan data, kedua pencarian data, tiga penghapusan data, empat tampilan data, lima pembaruan data, enam statistik, dan tujuh keluar. Mungkin untuk kodenya seperti berikut, karena mungkin kodenya kurang jelas dan akan saya implementasikan main programnya. Jadi mau tak saya screenkan, bisa dimatikan mungkin sini. Oke, kelihatan kan ya? Jadi yang pertama ini di sini ada data kode posnya yang sudah kita inputkan. Kemudian ada perulangan while true yang di mana di dalamnya ini ada menu, penambah data dan seterusnya. Jika kita memilih pilihan pertama, kita akan menambahkan data. Menambahkan data ini tidak termasuk ke dalam list di sini dikarenakan sebagai penambahan fitur saja. Kenapa kalau kita menggunakan try dan accept ini digunakan untuk jadi try itu digunakan untuk apa ya menangani kesalahan atau exception yang mungkin terjadi kesalahan pada saat program dijalankan. Jadi try ini digunakan untuk potongan kode. Jadi jika ada kesalahan, misalkan ada suatu kesalahan atau bug, maka blok except ini akan menangkap exception itu dan eksekusi dalam blok kode yang ada di dalamnya. Jadi langsung diimplementasikan main programnya. Jadi yang pertama gitu kita memasukkan username kita untuk login. Yang berhasil kita langsung lanjut masuk ke menu. Untuk pertama penambahan data di sini nanti kita disuruh memasukkan kode pos yang baru, kemudian memasukkan data terkait. Data terkait ini adalah nama kota sudah. Saat kita masukkan itu di sini tidak ada apa-apa dikarenakan itu sebagai tambahan fitur saja. Oke, untuk yang kedua ini adalah untuk kode, cari kode pos maksudnya. Jika kita menginput 1, 2, 3, 4, 5, maka kode pos yang dihasilkan itu ada 1, 3, 4, 5 dari data kota A. Oke. Untuk ketiga itu penghapusan. Di sini penghapusan itu kode misal 1, 3, 4, 5 ini kita masukkan, maka data dari kota A itu nanti akan terhapus, tidak akan muncul di output, akan tapi di sininya tuh masih ada di dalam kodenya. Tapi kalau misalkan kita lihat di tampilan nanti, tampilan data, maka tidak akan keluar si kode si kode pos 1, 3, 4, 5 seperti itu. Oke. Nah, di menu keempatnya ada tampilan data di mana di dalamnya itu ada in order, pre-order dan post order. Jadi kita disuruh milih bahwa yang mana jika kita menggunakan in order, maka yang muncul adalah data sebagai berikut. Kenapa kok A-nya tidak ada? Karena kita sudah menghapusnya tadi. Di saya implementasikan ulang aja biar lengkap datanya. Ini saya matikan dulu untuk login. Terus kemudian untuk tampilan data, kita menginputkan filter, maka data yang muncul sebagai berikut. Jadi sama default seperti data list yang sudah kita buat. Kemudian jika kita menampilkan data dengan post order, maka data yang dihasilkan itu berbeda, diurutkan
dan diseleksi oleh post order itu sendiri. Kemudian untuk pembaruan data, sini kita nanti akan menginputkan data yang ingin diperbarui, misalnya 1, 3, 4 tadi. Data baru ini adalah kota baru yang di mana nanti yang kita akan menginput. Sekarang kan 1, 3, 4, 5 ini A, kita inputkan ke Oke, maka data kode 1, 3, 4, 5 sudah berhasil diperbarui. Dan untuk statistiknya, statistik ini untuk menghitung seberapa banyak jumlah apa namanya jumlah data yang sudah kita inputkan. Di sini ada 5, maka otomatis jika kita menginputkan statistik, maka outputnya yang keluar adalah 5 nomor pos, 5 kode pos. Seperti itu. Dan untuk yang terakhir, menu keluar, kayak kita inputkan nomor 7, maka kita keluar dari program dan programnya selesai berjalan. Jadi seperti itu implementasi dari kelompok kami untuk project Agir struktur data ini. Sebelumnya mohon maaf jika ada salah kata, mungkin penjelasan kami yang kurang enak untuk didengar, masih terbata-bata, mohon maaf. Sekian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.